Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Gufron, NIM 220 dari kelas pemeriksaan akuntansi 5E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian risiko. Proses audit dalam fokus. Dalam pembahasan kali ini, penilaian risiko adalah topik paling penting yang harus dibahas. Dalam penilaian risiko terdapat berbagai fase atau tahapan dari audit, antara lain, yang pertama fase penilaian risiko, yang kedua fase respons risiko, di mana pekerjaan rinci dilakukan, yang ketiga fase pelaporan atau opini audit dibentuk. Dalam bab ini juga mencakup pembahasan tentang prosedur yang digunakan oleh auditor untuk menilai prosedur penutupan klien mereka. Prosedur penutupan bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi telah dicatat dalam periode akuntansi yang sesuai. Auditor akan menilai kecukupan prosedur penutupan klien mereka untuk menilai resiko bahwa salah saji material akan terjadi dalam laporan keuangan sebagai konsekuensinya. Yang pertama, tahapan audit. Dalam tahapan audit terdapat 3 fase, yaitu fase penilaian risiko. Fase penilaian risiko melibatkan pemahaman tentang klien, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi risiko salah saji material dalam laporan keuangan, melakukan penilaian risiko dan materialitas, serta mengembangkan strategi audit. Tahap penilaian risiko audit memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas saat melakukan audit. Efisiensi mengacu pada jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan bukti audit. Efektivitas mengacu pada minimalisasi risiko audit. Fase respon risiko. Fase respon risiko audit melibatkan pengujian rinci atas pengendalian, transaksi, dan saldo akun. Jika seorang auditor berencana untuk mengandalkan sistem pengendalian internal klien mereka akan melakukan pengujian pengendalian. Auditor akan melakukan pengujian substantif rinci atas transaksi sepanjang tahun dan pengujian substantif rinci atas saldo yang dicatat pada akhir tahun. Kemudian menyimpulkan dan melaporkan audit. Pada fase ini melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan sampai pada suatu opini tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Pendapat auditor diungkapkan dalam laporan audit. Pada tahap ini, auditor akan memanfaatkan pemahaman mereka tentang klien, pengetahuan rinci mereka tentang resiko yang dihadapi oleh klien, dan kesimpulan yang diambil saat menguji kontrol klien, serta transaksi dan saldo akun. Yang kedua, mendapatkan pemahaman tentang klien. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menilai risiko bahwa dalam laporan keuangan terdapat salah saji material yang disebabkan oleh sifat bisnis klien, industri tempat klien beroperasi, tingkat persaingan dalam industri, pelanggan dan pemasok klien, serta lingkungan peraturan tempat klien beroperasi. Yang pertama, tingkat entitas. Auditor memperoleh pengetahuan tentang entitas klien melalui wawancara secara personel, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor akan menanyakan pertanyaan tentang apa yang dilakukan klien, bagaimana fungsi klien, struktur kepemilikan klien, serta sumber keuangannya. Yang kedua, tingkat industri. Auditor tertarik pada industri klien mereka karena tingkat industrinya memiliki tingkat persaingan dan ukuran relatif terhadap pesaing dalam industri. Auditor mengevaluasi reputasi klien mereka di antara rekan-rekannya dan tingkat dukungan pemerintah untuk perusahaan yang beroperasi di industri tersebut. Pertimbangan lain adalah tingkat permintaan produk yang dijual atau jasa yang disediakan oleh perusahaan dalam industri tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Yang ketiga, tingkat ekonomi. Saat melakukan audit di lingkungan ini, lebih fokus diberikan pada risiko pertanyaan dan pendapat yang berlebihan dan biaya terlalu rendah. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat ekonomi, di antaranya kenaikan dan penurunan ekonomi, serta perubahan tingkat suku bunga dan fluktuasi mata uang. Yang ketiga, resiko penipuan. Selama fase penilaian resiko audit, auditor akan menilai resiko salah saji material karena kecurangan. Saat menilai resiko kecurangan, auditor akan mengadopsi sikap skeptisisme profesional untuk memastikan bahwa setiap indikator potensi kecurangan diselidiki dengan benar. Ini mengartikan bahwa auditor harus tetap independen terhadap klien mereka, mempertahankan sikap bertanya dan mencari secara menyeluruh bukti yang menguatkan untuk memvalidasi informasi yang diberikan oleh klien. Yang pertama, insentif dan tekanan untuk melakukan penipuan. Dalam menilai risiko kecurangan, auditor akan memperhitungkan insentif dan tekanan yang dihadapi kliennya untuk melakukan kecurangan. Adapun contoh insentif dan tekanan yang meningkatkan risiko penipuan meliputi klien beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif,
Penurunan permintaan yang signifikan untuk produk atau layanan klien, arus kas yang buruk dikombinasikan dengan pendapatan yang tinggi, tekanan untuk memenuhi ekspektasi pasar, dan lain-lain. Yang kedua, peluang untuk melakukan penipuan. Setelah mengidentifikasi satu atau lebih insentif dan tekanan untuk melakukan kecurangan, auditor akan menilai apakah klien memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan. Auditor harus menggunakan penilaian profesional mereka untuk menilai setiap peluang dalam konteks indikator risiko lain dan mempertimbangkan bukti yang tersedia secara menyeluruh. Adapun contoh peluang yang meningkatkan risiko terjadinya penipuan meliputi akun yang mengandalkan estimasi dan penilaian, volume transaksi yang tinggi menjelang akhir tahun, jumlah penyesuaian dan pembalikan yang signifikan setelah akhir tahun, dan lain-lain. Yang ketiga, sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan suatu kecurangan. Auditor akan menilai sikap dan rasionalisasi manajemen klien dan staf terhadap kecurangan. Sikap mengacu pada keyakinan etis tentang benar dan salah, dan rasionalisasi mengacu pada kemampuan untuk membenarkan suatu tindakan. Yang keempat, menjalani perhatian. Selama setiap fase audit, auditor akan mempertimbangkan apakah tepat untuk mengasumsikan bahwa klien mereka akan tetap berkelanjutan. Dalam pembahasan kali ini terdapat konsep going concern yang mana diperkenalkan sebagai indikator untuk kelangsungan usaha. Yang pertama, resiko going concern indikator. Untuk setiap klien, auditor akan menggunakan pertimbangan indikator apakah sesuai dengan asumsi kelangsungan usaha yang valid. Ada sejumlah indikator yang sendiri atau digabungkan dapat menunjukkan bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin beresiko. Adapun indikator yang meliputi rasio hutang terhadap ekuitas yang signifikan, kerugian yang berkepanjangan, ketidakmampuan untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo, hilangnya pelanggan yang signifikan, pergantian staf tinggi, hilangnya personel kunci dan lama, dan ketidakpastian seputar ketersediaan input utama atau bahan mentah di masa mendatang. Yang kedua, resiko going concern, faktor yang meringankan. Adanya faktor mitigasi yang meringankan resiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin diragukan. Adapun faktor-faktor mitigasi tersebut yaitu surat jaminan dari perusahaan induk, ketersediaan aset non-inti yang dapat dijual untuk menyediakan kas yang dibutuhkan tanpa mengganggu kapasitas operasi perusahaan, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan saham, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui pinjaman, dan kemampuan untuk menjual segmen bisnis yang tidak menguntungkan. Yang kelima, tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan terdiri dari aturan, sistem, dan proses dalam perusahaan yang digunakan untuk memandu dan mengontrol. Struktur tata kelola digunakan untuk memantau tindakan staf dan melihat tingkat rasio yang dihadapi. Saat memperoleh pemahaman tentang klien yang terdaftar, auditor akan mempertimbangkan kepatuhan klien mereka terhadap prinsip dan rekomendasi tata kelola perusahaan dan alasan klien untuk tidak mematuhi. Klien yang tidak menganggap serius kewajiban keuangan perusahaannya mungkin tidak menganggap serius kewajibannya untuk menyiapkan laporan keuangan yang memberikan gambaran yang benar dan wajar. Sementara auditor akan memperhatikan dan menjaga integritas dalam pelaporan keuangan dalam mengelola resiko. Yang keenam, teknologi informasi. Saat memperoleh pemahaman tentang klien, auditor akan mempertimbangkan resiko tertentu yang dihadapi oleh klien mereka yang terkait dengan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah bagian dari sebagian besar proses akuntansi perusahaan yang meliputi inisiasi transaksi, pencatatan, pemrosesan koreksi seperlunya, transfer ke buku besar, dan kompilasi laporan keuangan. Dalam teknologi informasi terdapat dua program yang melatar belakanginya. Yang pertama, program dapat dibeli dari penyedia perangkat lunak. Keuntungan dari pembelian dari penyedia perangkat lunak adalah program tersebut telah diuji sebelum dijual, sehingga klien tidak perlu memodifikasi terhadap operasi klien dan meminimalisir terjadinya resiko. Yang kedua, program yang dibuat dan dimodif sendiri. Pada kasus ini dibutuhkan staf yang berkompeten untuk melakukannya. Dalam program ini juga menimbulkan resiko yang cukup besar. Di antaranya, resiko bahwa sistem kemungkinan tidak sesuai dengan klien dan persyaratan pelaporan, resiko data mungkin hilang atau rusak saat mentransfer informasi dari sistem yang ada ke sistem yang baru, resiko bahwa sistem baru tidak memproses data dengan tepat, dan resiko bahwa staf klien tidak cukup terlatih untuk menggunakan sistem baru secara efektif. Yang ketujuh, prosedur penutupan. Saat menyelesaikan laporan keuangan, klien akan menutup akunnya untuk periode keuangan. Pendapatan dan pengeluaran harus mencakup semua transaksi yang terjadi selama periode keuangan dan tidak termasuk transaksi yang berhubungan dengan periode lain.
Saldo aset dan kewajiban harus mencakup semua item yang relevan, accrual harus lengkap dan kewajiban kontingensi harus secara akurat dan benar-benar mencerminkan kewajiban potensial di masa depan. Selain laporan keuangan tahunan, klien menyiapkan laporan keuangan bulanan, triwulan, dan setengah tahun untuk keperluan internal dan atau eksternal. Seorang auditor dapat memeriksa laporan ini untuk menilai keakuratan prosedur penutupan klien mereka saat menyiapkan laporan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.